Bapak, kami bersyukur Bapak jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, sebelum kita masuk ke dalam kitab Mazmur, saya mau supaya kita melihat bagaimana membaca puisi Ibrani. Nah, pada dasarnya karakteristik puisi Ibrani itu dibagi menjadi atau ada 3 bagian, yaitu pertama singkat ya, di mana puisi itu sering sekali memang diberikan di dalam kalimat-kalimat yang lebih singkat, karena itu kita juga bisa tahu ya di dalam Alkitab misalnya, kalau kita berbicara tentang Mazmur, saudara bisa melihat ya betapa ayat-ayatnya itu atau kalimat-kalimatnya itu pendek-pendek dibandingkan dengan narasi. Kemudian yang kedua adalah paralelisme. Sebenarnya paralel itu artinya sejajar, mau menyatakan pengkalimatan yang sama ya. Jadi pernyataan yang sama tetapi memang dengan cara-cara yang berbeda. Kemudian karakter yang ketiga yaitu bahasa kiasan atau imagery. Karena memang ini adalah bahasa puisi ya, jadi biasanya juga diberikan di dalam gaya-gaya bahasa atau tulisan puisi. Nah, kita sekarang akan melihat paralelisme. Jadi pertama kita melihat paralelisme sinonim. Tolong bisa diituin apa? Share screen kan ya. Pertama kita melihat paralelisme sinonim. Saudara Bentar para Bu ya, dia agak nge-lag ininya. Nah, oh, masih loading. Oke, jadi paralelisme sinonim itu adalah pengulangan pemikiran yang sama dalam dua ungkapan yang berbeda dan memakai kata atau ide yang sinonim. Next ya, next 2 kali. Jadi di dalam hal ini ketika kita berbicara tentang sinonim atau kalau kita berbicara tentang paralelisme Ibrani, itu bukan cuma kata-katanya saudara ya, tetapi bisa idenya. Karena itu kita lihat Amsal 16 ayat 18 mengatakan seperti ini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi ini adalah 2 baris yang sama dan ini berbicara tentang kata-kata yang sinonim. Nah, ketika kita melihat paralelisme sinonim, saudara, kita itu tidak usah mencari perbedaan misalnya antara kecongkakan dan tinggi hati maupun kehancuran dan kejatuhan ya. Biasanya ini mau menunjukkan sinonim. Walaupun kadang-kadang ada sinonim yang ada peningkatannya. Next, kita melihat paralelisme antitetik, yaitu pengulangan pemikiran yang sama di dalam 2 ungkapan yang berbeda, saudara ya, yang diberikan secara kontras. Jadi kalau sinonim itu lebih ke arah mirip ya, sinonim, tetapi ini kontras. Contoh Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Jadi kita bisa melihat anak yang bijak antitetik dengan anak yang bebal, mendatangkan sukacita berlawanan dengan kedukaan. Tapi hati-hati, saudara, di dalam paralel antitetik ada sinonimnya. Jadi dalam hal ini ayah dan ibu bukan lawan, ya, bukan antitetik tapi sinonim. Karena kita harus mengerti bahwa Alkitab tidak pernah mengkontraskan antara ayah dan ibu, ya. Jadi dalam hal ini kita harus melihat ayah dan ibu adalah sinonim. Next, kita melihat paralelisme emblematik, yaitu paralelisme yang memakai emblem. Emblem itu adalah simbol dalam analoginya. Nah, simbol biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari dan salah satu ungkapannya akan memakai kata seperti atau bagaikan. Contoh, Amsal 25 ayat 14, bagaikan awan dan angin tanpa hujan. Nah, itu adalah emblemnya, saudara. Biasanya di dalam Alkitab Ibrani itu pasti di awalnya. Saya nggak ngerti kenapa LAI kadang-kadang dituliskan di bawah ya, tetapi ini sebenarnya yang atasnya adalah emblemnya ya. Bagaikan awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, ini kan adalah 2 hal yang berbeda. Dan kita perlu bertanya bagaimana misalnya B itu seperti A. Nah, untuk itu kita perlu memikirkan dulu dari emblemnya. Karena emblemnya diambil dari keseharian, sering sekali kita bisa, saudara, membayangkan ya, awan dan angin tanpa hujan. Apalagi Israel adalah petani ya. Kira-kira mereka itu ketika melihat awan dan angin mengharapkan hujan nggak?
Saya pikir mereka akan mengharapkan hujan. Jadi ketika tidak ada hujan, apa yang terjadi berarti mereka kecewa. Karena itu dikatakan demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya, memberikan kekecewaan kepada kita. Ya, bayangkan kalau setiap kali ketemu dibilang, nanti aku bawain makanan yang enak ya, tetapi kemudian tidak pernah membawakannya. Next, kita melihat paralelisme sintetik. Sebenarnya ini bukan merupakan paralel, karena paralel itu kan pada dasarnya menyatakan dua hal yang sama. Sedangkan paralelisme sintetik next ya, ini menunjukkan dua ungkapan yang saling melengkapi. Contoh, Amsal 20 ayat 4. Di awal musim hujan, pemalas tidak membajak, ia mencari di musim menuai tetapi tidak mendapati apa-apa. Saudara lihat nggak, baris kedua di sini sebenarnya adalah akibat daripada baris pertama, bukan secara teknis merupakan paralel, tapi ini kemudian disebut paralel sintetik. Next, kita melihat paralelisme pengulangan, di mana ungkapan yang kedua menyelesaikan, saudara ya, ungkapan yang pertama dengan mengulangi sebagian dari ungkapan yang pertama, tetapi menambahkan sesuatu. Contoh Mazmur 150 ayat 2, pujilah dia karena segala keperkasaannya, dan kemudian pujilah dia, itu pengulangan, sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ya, jadi ini sering sekali disebut paralelisme pengulangan atau klimaktik, ya, di mana ada klimaksnya. Nah, kemudian next kita melihat kiastik. Kiastik itu berarti paralelisme yang terbalik. Contoh Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara lihat gak? Kalau paralel yang biasa adalah A, B, A aksen, B aksen, maka paralel yang kiastik adalah A, B aksen, A aksen. Ya, karena itu kita melihat di tengahnya adalah mengenal jalan orang benar dan tetapi jalan orang fasik. Ya, jadi ini adalah paralel yang terbalik. Nah, saudara, kalau kita melihat bagian ini ya, kadang-kadang salah satu hal yang sangat menarik tentang paralel adalah apa? Ketika ada bagian yang sebenarnya kita tidak mengerti dari paralel itu, maka kita itu bisa melihat dari satu bagiannya. Coba di sini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, oke lah, jalan orang benar paralel dengan jalan orang fasik itu sama. Tuhan mengenal dengan menuju kebinasaan. Yang mana yang lebih jelas artinya? Saya pikir kita akan setuju kalau yang lebih jelas artinya adalah menuju kebinasaan. Kalau begitu, berarti ketika Tuhan tidak mengenal, ya, Tuhan tidak mengenal jalan seseorang atau Tuhan tidak mengenal seseorang, maka orang itu tidak selamat, saudara. Dan di sini kita bisa melihat betapa pentingnya arti mengenal di dalam konsep Ibrani. Dan betul, saudara, ternyata kata mengenal di dalam konsep Ibrani itu menunjukkan relasi yang sangat intim, ya. Dan Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau Yesus mengatakan tidak mengenal seseorang, orang itu tidak masuk surga. Ya, sehingga dengan demikian berdasarkan paralel ini kita bisa kemudian mengetahui arti dari kata Tuhan mengenal. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam paralelisme. Yaitu ketika ada satu bagian yang kita kurang mengerti, kita coba lihat dari paralelnya. Next, kita kemudian melihat paralel yang disebut elipsis. Yaitu ungkapan yang kedua akan menghilangkan sebagian dari ungkapan pertama dengan pengertian bahwa bagian yang dihilangkan tersirat dalam ungkapan yang kedua. Misalnya Mazmur 88 ayat 7. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Nah, tersirat di baris kedua adalah telah kau taruh aku di dalam kegelapan di tempat yang dalam, saudara. Jadi di sini elipsisnya adalah menghilangkan telah kau taruh aku, dan kita seharusnya mengerti bahwa di baris kedua telah kau taruh aku itu tetap ada. Nah, itu adalah bagian dari paralel. Sedangkan kalau tadi kita melihat karakteristik Ibrani adalah singkat, paralelisme, dan kemudian adalah bahasa kiasan. Ya kan, itu next kita akan melihat bahasa kiasan. Saudara, simili pertama adalah simili. Ini adalah perbandingan dua benda dengan natur yang berbeda namun memiliki persamaan dan ditandai dengan kata seperti atau bagaikan.
Mungkin mirip dengan paralel emblematik, cuman ini bisa cuman satu baris, saudara. Contoh, lehermu seperti menara Daud di dalam Kidung 4 ayat 4. Jadi saudara lihat ya, leher itu kemudian dibandingkan dengan menara. Nah, itu yang namanya simili. Dalam hal ini memang ini agak susah karena kan menara Daud dikatakan yang menyimpan senjata, ini mau menggambarkan leher seperti apa. Tapi ternyata saudara, kita harus mengerti leher di dalam konsep Ibrani itu menunjukkan karakter. Jadi di sini si di dalam Kidung Agung si raja itu memuji istrinya itu seperti menara Daud yang menyimpan senjata yang tentu saja keamanan negara itu bergantung ya, sehingga kelihatannya si raja itu mau mengatakan bahwa karakter agung istrinya itu yang menunjukkan betapa pentingnya itu bagi keamanan negaranya. Nah, hal kedua adalah metafor. Metafor juga adalah suatu pernyataan bahwa sesuatu merupakan representasi yang lain. Mirip dengan simili, tetapi tidak memakai kata seperti, karena sama dengan simili membandingkan dua hal yang berbeda, saudara. Tapi metafor itu lebih langsung. Ya, jadi suatu pernyataan bahwa sesuatu merupakan representasi yang lain dan sering sekali dipakai untuk Allah. Contoh, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah perisaiku, bukit gunung batuku dan sebagainya. Nah, itu adalah metafor ya. Kemudian next, hiperbol. Hiperbol itu adalah bahasa membesar-besarkan sesuatu secara sadar untuk penekanan. Nah, saudara, menarik ya bahwa Tuhan Yesus itu sering sekali memakai hiperbol. Contoh di dalam Mazmur misalnya, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku, saudara ya. Dan ini tentu saja adalah hiperbol. Emangnya nangis sampai seember apa ya sehingga ranjangnya basah. Nah, seperti saya katakan, Tuhan Yesus itu sering sekali memakai hiperbol. Karena itu saya mau mengelaborasi sedikit mengenai hiperbol. Karena kenyataannya ajaran Tuhan Yesus itu kemudian sering sekali kita salah tafsirkan karena kita tidak mengerti itu adalah bahasa hiperbol. Ya, karena itu saudara, ada beberapa ciri bahasa hiperbol. Pertama, kalau bertentangan dengan ajaran Alkitab lainnya, baik PL maupun PB. Kan itu begitu ada yang bertentangan, hati-hati. Jangan-jangan itu bahasa hiperbol seperti jangan bersumpah. Ya, Tuhan Yesus di dalam Matius 5 kan mengatakan jangan bersumpah, dan gara-gara itu banyak orang Kristen berpikir kita tidak boleh bersumpah. Tapi saudara, itu tidak mungkin. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan adalah terlihat di dalam bagian terakhir perkataannya, itu dalam Matius 5, adalah biarlah perkataanmu ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Itu adalah fokusnya. Karena apa? Karena orang Yahudi pada waktu itu sering bersumpah dalam apapun kecuali nama Allah. Karena mereka tahu kalau mereka bersumpah dalam nama Allah, mereka harus mentaatinya. Jadi mereka bersumpah demi langit, demi bumi, dan sebagainya. Dengan tujuan siapa tahu mereka bisa kemudian tidak usah memenuhi sumpah tersebut. Karena itu kenapa Tuhan Yesus berkata jangan bersumpah. Biarlah perkataanmu ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Bukan harafiah tidak boleh bersumpah. Buktinya apa? Buktinya di PL umat itu disuruh harus bersumpah dalam nama Tuhan. Ya, kita melihat misalnya Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Umat itu harus bersumpah dalam nama Tuhan. Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh bersumpah. Karena itu kita harus mengerti bahwa itu adalah hiperbol. Hal kedua mengenai hiperbol adalah kalau kemudian tokoh-tokoh benar dalam Alkitab melakukannya, saudara. Seperti sumpah, Allah sendiri bersumpah di dalam Mazmur 110, ya. Umat disuruh bersumpah ketika mereka kemudian mengadakan perjanjian, mereka harus bersumpah, ya. Karena itu ketika misalnya tokoh-tokoh Alkitab melakukannya, maksudnya tokoh yang benar, ya, maka kita juga bisa menduga bahwa itu adalah bahasa hiperbol. Yesus sendiri juga, saudara, ketika di dalam mahkamah agama, ketika dia diadili, dia menjawab dalam sumpah. Saya tunjukkan misalnya ya, Matius 26.
Matius 26 saya bacakan dari ayat 63. Namun Yesus tetap diam, lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah. Saudara, demi Allah yang hidup berarti katakanlah di dalam sumpah. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, engkau telah mengatakan. Berarti Yesus bersedia menjawab dalam sumpah. Jadi saudara, ketika ya ada tokoh-tokoh Alkitab melakukan, ya, maka kita juga bisa menduga itu adalah bahasa hiperbol. Satu lagi adalah ketika secara logika itu tidak mungkin terjadi. Seperti perkataan Yesus misalnya di dalam Matius 7 ya, Matius 7 saya bacakan. Matius 7 dari ayat atau bukan Matius 7 kali ya, yang ketuklah maka akan diberikan kepadamu. Oh, Matius 7 dari ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sering sekali ditafsirkan minta apapun Yesus pasti memberi. Tapi saudara, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Mana mungkin sebenarnya Yesus itu atau Allah itu menjawab doa semua orang. Bagaimana kalau orang di dalam rumah yang sama, yang satu berdoa supaya hujan turun, yang satu berdoa supaya hujan jangan turun? Masa setengah setengah rumah hujan, setengah rumah tidak hujan? Kan tidak mungkin. Bagaimana jika ada kelompok-kelompok orang Kristen bertanding ya di dalam satu pertandingan dan semuanya minta juara satu? Kan tidak logis, tidak mungkin Allah itu menjawab semua apa yang mereka minta. Karena itu kita harus mengerti ini pun bahasa hiperbol. Intinya mau mengatakan Allah itu sangat bersedia untuk menjawab doa, tetapi bukan berarti semua doa akan Allah berikan sesuai dengan permintaan kita. Begitupun kata jangan menghakimi. Bagaimana mungkin sih kita hidup dengan tanpa menghakimi? Tanpa menghakimi berarti kita tidak boleh menilai sesuatu itu benar atau salah. Bagaimana misalnya sekolah bisa berfungsi, tidak boleh menyatakan misalnya jawaban seseorang itu salah. Bagaimana pemerintah bisa berfungsi, tidak boleh menghakimi orang. Jadi saudara, dalam hal ini kita harus melihat kemudian itu adalah bahasa hiperbol ya. Jadi hati-hati, Yesus banyak sekali memakai bahasa hiperbol. Kemudian berikutnya adalah personifikasi, itu memberikan benda mati atau tidak bergerak karakteristik manusia. Contoh, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang ya. Dan sering sekali memang saudara di dalam ajakan untuk beribadah kepada Tuhan memakai personifikasi. Bukit-bukit melompat-lompat ya, pohon-pohon bertepuk tangan, gerbang-gerbang bersorak-sorai dan sebagainya. Sehingga kita melihat itu yang namanya personifikasi ya, dan itu membuat ibadah itu kita bisa bayangkan begitu meriahnya dengan semua alam ikut beribadah kepada Tuhan. Next, kemudian kita melihat antropomorfisme, yaitu membandingkan Allah dengan aspek fisik manusia. Contoh, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Saudara, Allah tidak mempunyai wajah seperti kita karena Allah adalah roh. Ya, sehingga dalam hal ini adalah antropomorfisme. Sesuatu yang mirip adalah antropopatisme, yaitu memberikan emosi manusia kepada Allah seperti perkataan Allah menyesal. Jadi kita itu tidak boleh membayangkan Allah itu seperti kita, saudara, menyesal, wah kalau begitu dulunya aku tidak menciptakan manusia, ya bukan seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah sinekdoke, di mana bagian dari keseluruhan dipakai untuk mewakili keseluruhan. Contoh, tangan yang lamban membuat miskin. Tentu saja bukan seperti film Harry Potter ya, cuman tangannya bekerja. Ini adalah berbicara tentang manusia, orang yang lamban akan membuat miskin. Jadi dalam hal ini tangan mewakili seluruh manusia, telinga yang mendengar, mulut yang berbicara. Nah, itu adalah sinekdoke, saudara ya. Jadi ini adalah bagaimana kita membaca puisi. Nah, sebelum kita masuk kepada bagian berikutnya yaitu introduction mengenai Mazmur, saya berikan kesempatan apakah ada pertanyaan? Dan tolong bisa dibukakan nanti yang Mazmur ya. Apakah ada pertanyaan? Iya, Kakak Abang mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Bu Ina untuk awalannya. Ya, Eh, apa?
Sejauh ini ada pertanyaan? Mungkin dari saya, Bu, sekilas tadi dari apa yang disampaikan terkait tentang hiperbola itu, berarti ketika umat itu diizinkan bersumpah, oh sorry, berarti ketika manusia berdoa dengan membuat suatu syarat, kadang-kadang kita berdoa jika permintaan kita dipenuhi, maka kita bersumpah kita akan melakukan apa kepada Tuhan. Apakah itu sebenarnya diizinkan atau enggak? Karena kan katanya itu dianggap untuk mencobai Tuhan. Sebenarnya itu bukan sumpah, itu adalah nasar. Tetapi nasar itu pun merupakan sesuatu yang diberikan oleh Alkitab. Malah di Taurat Musa ada aturan tuh tentang nasar. Tentu saja itu boleh. Walaupun seperti itu sulit sekali memberikan apa yang Tuhan mau dari kita. Karena itu sering sekali Tuhan memojokkan, ya, baru kemudian dia bernasar, misalnya ya dipanggil jadi hamba Tuhan tapi kagak mau gitu kan. Jadi akhirnya dibikin Tuhan sakit. Akhirnya baru, ya deh Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, aku akan masuk sekolah teologi. Nah itu namanya bernasar ya. Sumpah itu kita berjanji kepada orang lain, bersumpah dalam nama Tuhan. Bernasar adalah kita langsung berjanji kepada Tuhan, tapi dua-duanya boleh, sumpah maupun nasar ya, karena sekali lagi nasar itu Tuhan berikan karena Tuhan mengerti kita itu sulit memberikan yang terbaik yang Tuhan minta, karena itu sering membuat kita terpojok, akhirnya bernasar untuk memberikan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke, masih ada pertanyaan? Baik, Bu, terima kasih. Adakah pertanyaan lagi dari rekan-rekan alumni? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Jadi kita melihat bahasa puisi. Nah, saudara, bahasa puisi berarti kita tidak boleh menafsirkan secara harafiah. Untuk itu kita melihat dua bagian Alkitab. Yesaya 11 ayat 6 sampai 8 dan Yesaya 35 ayat 8 sampai 10 ya. Saya bacakan dua-duanya, tapi saya ituin dulu ya dua-duanya biar langsung kemudian bisa membacanya. Nah, saya bacakan Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan dengan dekat liang ular tedung, dan anak-anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jadi digambarkan binatang-binatang buas tapi hidup berdamai dengan mangsanya ataupun dengan manusia. Kemudian Yesaya 35 ayat 8 sampai 10. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya, para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada tidak akan melewatinya dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai dan sebagainya. Dua-duanya menggambarkan mengenai langit baru dan bumi baru. Yesaya menggambarkan ada binatang buas yang bermain-main dengan apa yang kita biasa sebut sebagai bangsa. Sedangkan Yesaya 35 mengatakan tidak ada binatang buas. Nah, pertanyaannya sebenarnya di langit baru, bumi baru ada binatang buas apa enggak? Saudara kira-kira ada binatang buas apa enggak? Tapi kalau kita terjebak pada itu, maka kita sebenarnya sudah salah mengerti. Ingat, ini adalah bahasa puisi, tidak seharusnya diterjemahkan secara harfiah. Ini tidak berbicara tentang langit baru dan baru ada binatang buas atau tidak, tapi ini berbicara tentang hidup secara damai. Di dalam Yesaya 11, hidup secara damai digambarkan binatang buas dan mangsanya itu bisa hidup harmonis. Sedangkan di dalam Yesaya 35 menggambarkan hidup dengan damai adalah dengan tidak adanya binatang buas.
Jadi dua bagian ini sama sekali tidak berbicara tentang nanti di langit baru, bumi baru ada binatang buas atau tidak, tetapi menggambarkan hidup yang damai, aman, tentram, saudara. Nah, kemudian kenapa puisi? Mazmur itu ditulis dalam bahasa puisi karena lebih dapat mengungkap perasaan, saudara. Kan itu kenapa orang jatuh cinta pasti berpuisi. Kan coba bagaimana mengungkapkan perasaan kalau tidak memakai puisi. Cintaku sedalam lautan. Betul kan? Ya, karena itu kenapa Mazmur itu puisi. Karena Mazmur itu adalah doa umat kepada Allah dan terutama mengungkapkan ya kesenangan mereka, sukacita mereka, kesedihan mereka dan sebagainya diungkap melalui. Next, kita kemudian melihat saudara Mazmur kita terdiri dari 150 Mazmur, tetapi terdiri dari 5 jilid. Nah, karena itu coba kita lihat ya, di dalam Mazmur pertama disebut jilid 1, Mazmur 1 sampai 41. Jadi Mazmur itu 5 jilid. Kelihatannya dengan sengaja mau menyamakan dengan Taurat yang terdiri dari 5 kitab, maka kitab Mazmur terdiri dari 5 jilid. Jilid 1 terutama Mazmur Daud. Karena itu saudara lihat ya, kecuali Mazmur 1, 2, Mazmur 10 dan 33 yang lain semuanya disebut Mazmur Daud ya. Jadi jilid 1 terutama Mazmur Daud. Nah, jilid kedua adalah kalau kita melihat jilid kedua adalah Mazmur 42 sampai Mazmur jilid kedua dikatakan Mazmur 42 sampai 72 dan itu terutama Mazmur Daud dan Korah. Jilid ketiga terutama Mazmur Korah dan Asaf itu 72 sampai 89 ya. Dan kemudian kita melihat Mazmur yang keempat itu dan kelima itu terutama anonim, Saudara. Ya, jadi Mazmur jilid 4 itu Mazmur 90 sampai 106 dan Mazmur kelima jilid 5 adalah Mazmur 107 sampai 150. Tapi yang menarik adalah Saudara, semua Mazmur berakhir dengan doksologi. Jadi kelihatannya ketika Mazmur-Mazmur itu dikumpulkan menjadi jilid-jilid ini, kemudian editor yang mengumpulkan, yang menjadikan kitab Mazmur ini, kemudian menambahkan doksologi pada akhir setiap Mazmur. Dan itu kalau kita lihat akhir daripada Mazmur 41 ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari dahulu kala sampai selama-lamanya, amin ya amin. Saya juga mau saudara perhatikan ya, doksologi itu biasanya diakhiri dengan amin ya atau amin ya amin. Karena itu semuanya kita melihat jilid kedua yaitu Mazmur 72. Kita melihat ayat 18 dan 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel, ia seorang diri melakukan perbuatan yang ajaib, dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Begitupun akhir Mazmur 3 dan 4. Nah, khusus untuk Mazmur 5 Mazmur terakhir adalah Mazmur Haleluya. Mazmur 146 sampai 150 itu semuanya doksologi. Kan itu 5 Mazmur ini semuanya diawali dengan haleluya dan berakhir dengan haleluya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa tujuan Mazmur adalah membawa kita memuji Allah, Saudara. Ya, jadi Mazmur itu ditulis di dalam jangka waktu mungkin 900 atau 1000-an tahun. Kenapa menjadi sangat berharga? Karena memberikan kita doa umat Allah sepanjang boleh dikatakan keberadaan mereka di dalam PL ya, mulai dari Mazmur Musa sampai pada sesudah mereka kembali dari pembuangan. Dan ini menunjukkan betapa sebenarnya perjalanan daripada umat itu tujuannya juga adalah untuk memuji Allah. Dan seharusnya ketika kita kemudian membaca Mazmur tersebut yang menggambarkan up and down di dalam kehidupan umat Allah, tetapi seharusnya akhir daripada tujuan kita adalah untuk memuji Tuhan. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya mau tambahkan adalah menarik saudara ya, di dalam Alkitab misalnya bilangan 6 sendiri yang merupakan bagian yang sangat terkenal, yang meminta supaya imam memberkati umat. Setelah berkat itu tidak ada amin loh saudara. Coba kita lihat bilangan 6.
Saya bacakan dari ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel dan aku akan memberkati mereka. Saudara, tidak ada kata amin. Jadi amin itu terutama merupakan sesuatu yang seharusnya kita ucapkan ketika doksologi, bukan ketika berkat. Dan saya pikir gereja itu salah kaprah, sering sekali doksologi, oke ada amin, tapi aminnya satu kali, tetapi setelah pendeta mengucapkan berkat, aminnya 3 atau 4 kali. Rasul Paulus pun, saudara, di dalam dia sering memberikan berkat di bagian akhir suratnya. Cuman surat Galatia yang berkatnya diakhiri dengan amin. Yang lain tidak diakhiri dengan amin. Nah, memang di Roma ada, tetapi saudara, Roma itu kalau kita lihat ya, coba kita lihat Roma 16 ayat 24. Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian, amin. Memang betul ada amin, tapi seluruh ayat 24 itu ada di dalam tanda kurung. Saudara ngerti nggak kalau Alkitab memberi tanda kurung seperti itu, berarti manuskrip yang paling tua tidak ada kata-kata ini. Berarti ini diragukan keasliannya. Sedangkan misalnya 1 Korintus ya, kita lihat pasal terakhir 1 Korintus 16 ayat 23, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu, tidak ada amin. Kita melihat akhir daripada 2 Korintus, yaitu 2 Korintus pasal berapa nih? 2 Korintus 13 ayat 13, anugerah Tuhan Yesus Kristus Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, tidak ada amin, saudara. Seperti yang saya katakan, cuman Galatia yang ada aminnya. Ya, kalau kita melihat Galatia 6 ayat 18, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara, amin. Yang lain tidak ada amin lagi. Nah, kenapa surat Galatia ada amin? Mungkin karena surat Galatia adalah surat Paulus yang paling keras kepada jemaatnya dan dia mungkin mencoba melembutkan kali ya kekerasannya dengan mengatakan amin setelah anugerahnya. Tentu saja bukan berarti tidak boleh ada amin, tetapi saya mau mengatakan bahwa praktek daripada tokoh Alkitab, amin itu terutama adalah ketika doksologi. Kita itu mengaminkan ketika Allah dimuliakan. Dan bukankah itu lebih teosentris daripada kita mengamini ketika kita diberkati. Ya, jadi jangan heran kalau setiap mazmur, setiap jilid mazmur berakhir dengan doksologi dan ada kata amin amin. Ya, sedangkan untuk jilid terakhir atau akhir daripada mazmur, 5 mazmur terakhir semuanya adalah doksologi. Next, kita kemudian berbicara sedikit mengenai judul pada mazmur. Saudara, ketika saya berbicara tentang judul, bukan yang bold yang diberikan LAI. Itu adalah tambahan LAI, saudara, itu bukan asli. Ketika saya berbicara tentang judul, itu adalah misalnya seperti Mazmur 3 ayat 1, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, itu yang saya sebut sebagai judul. Ya, nah judul ini di dalam Alkitab kita, di dalam maksudnya kitab Mazmur itu bisa tidak memakai ayat, tapi bisa memakai 1 ayat dan bisa memakai 2 ayat. Dan ini yang membedakan dengan Alkitab Inggris. Jadi kalau kita membaca kitab Mazmur, ketika kita membaca Inggris dan Indonesia, hati-hati saudara, bisa berbeda ayat 1 atau ayat 2. Kadang-kadang tentu saja tidak ada beda ayatnya. Kan itu ketika kita membaca komentari, terutama komentari dalam bahasa Inggris dan berbicara tentang hati-hati. Jadi sekali lagi Indonesia memberi ayat untuk kadang-kadang memberi ayat, kadang-kadang tidak ya untuk apa judulnya, sedangkan Alkitab Inggris tidak. Nah, judul dapat dibagi menjadi 5 kategori. Penulis, misalnya Mazmur 23, Mazmur Daud, menunjukkan kita siapa penulisnya. Bisa menunjukkan sejarah, ya. Mazmur 3 tadi, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Karena kalau kita melihat dalam Mazmur ya, peristiwa itu konteksnya hanya di dalam judul
tidak terlihat di dalam isinya. Karena itu di dalam Mazmur 3, walaupun judulnya adalah ketika ia lari dari Absalom anaknya, isinya tidak berbicara tentang tidak ada nama Daud, tidak ada nama Absalom. Mazmur 51 misalnya, nah ini adalah judul yang memakan 2 ayat ya. Itu adalah Mazmur yang terkenal, Mazmur 51. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Tapi kalau kita melihat isinya, nama Daud tidak ada, nama Batsyeba tidak ada, bahkan kata perzinahan maupun pembunuhan tidak ada. Malahan yang ada adalah cuman bahasa yang umum. Karena itu misalnya saya bacakan ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saudara memakai konsep dosa yang umum, pelanggaran. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Sekali lagi tidak ada dosa spesifik seperti perzinahan ataupun pembunuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca Mazmur tersebut kita bisa mengidentifikasikan diri kita. Ya, kan itu walaupun betul sejarahnya bisa memberikan kita latar belakang, tapi isinya biasanya tidak menunjukkan apa yang menjadi bagian dari sejarah tersebut. Kemudian judul ketiga adalah musik, misalnya Mazmur 4 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud, dan itu berarti Mazmur itu memang khusus dirancang untuk dipakai di dalam ibadah ya. Jadi terutama kalau sudah untuk pemimpin biduan kemungkinan sekali adalah untuk ibadah di bait Allah. Karena itu kenapa misalnya Korah maupun Asaf itu juga menjadi orang-orang yang sering sekali membuat mazmur untuk pemimpin biduan, saudara ya, karena mereka adalah Lewi yang melayani di bait Allah. Nah, judul kategori keempat adalah ibadah. Walaupun semua mazmur ini adalah untuk ibadah, tapi contohnya misalnya di dalam Mazmur 30, Mazmur nyanyian untuk penahbisan bait suci dari Daud ya. Jadi khusus untuk penahbisan bait suci. Next ya. Dan kemudian terakhir adalah sastra, misalnya Mazmur 90 doa Musa abdi Allah. Jadi itu adalah judul-judulnya. Nah, next, karena ini ada judulnya, maka kemudian pertanyaan di antara para ahli adalah apakah judul itu asli dari penulisnya atau ditambahkan oleh penyalin kemudian. Nah, saya sendiri lebih melihat bahwa judul itu asli. Karena apa, saudara? Karena ada kesaksian Alkitab sendiri. Mazmur itu tidak hanya ada di dalam kitab Mazmur, saudara ya. Misalnya di dalam Yesaya 38, ayat 9 sampai 20, Raja Hizkia membuat Mazmur. Nah, coba kita lihat di dalam pasal 38 ayat 9, Yesaya 38 ayat 9, ayat 9 itu adalah judulnya. Jadi ayat 9, syair Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Jadi Alkitab sendiri ada menunjukkan adanya Mazmur-Mazmur dengan judul. Kemudian judul dalam Mazmur terbukti keasliannya kalau kita bandingkan Mazmur 18 dengan 2 Samuel 22 ayat 1, saudara ini adalah Mazmur yang persis sama. Ya, cuman ada satu ayat, ada ayat tambahan di dalam Mazmur 18. Ya, tetapi saudara bisa bandingkan yang lainnya itu sama dan judulnya persis sama, saudara. Dan itu coba saya bacakan 2 Samuel 22 ayat 1 ya. 2 Samuel 22 ayat 1 dengan Mazmur 18. Daud melantunkan syair nyanyian ini kepada Tuhan setelah Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Mazmur 18 untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan syair nyanyian ini kepada Tuhan sesudah Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jelas judulnya. Walaupun di sini ya, jadi memakai Mazmur yang Daud itu buat kemudian dibuat untuk menjadi Mazmur yang bisa dipakai di dalam pujian ya. Jadi kalau dalam hal ini kita melihat cuman Mazmur 18 menambahkan di ayat awalnya yaitu ayat 2, ia berkata aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Nah, itu tidak ada di dalam 2 Samuel tetapi yang lain isinya pada dasarnya sama, saudara. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa judul dalam Mazmur terbukti keasliannya.
Kemudian kita melihat kesaksian penulis PB. Coba kita lihat ya, kita lihat Roma 4 ayat 6 sampai 8. Roma 4 ayat 6 sampai 8, seperti juga Daud menyebut bagi berdasarkan perbuatannya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Saudara, itu adalah dari Mazmur 32. Nah, dari mana Paulus tahu Mazmur Daud? Ada satu kemungkinan yaitu dari judulnya, Saudara, ya. Jadi kalau kita melihat Mazmur 32 memberikan judul ini, dari Daud nyanyian pengajaran. Mengatakan itu adalah Daud yang menyebut berbahagia, berarti Paulus menganggap kalau judul itu asli. Begitu juga ayat 9, Paulus juga mengatakan kalau itu adalah Daud, ya, sehingga kalau saya bacakan Roma 11 ayat 9, lagi pula Daud berkata, biarlah meja jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap dan sebagainya. Sekali lagi, dari mana tahu Daud? Hanya dari judulnya. Seperti saya katakan, ya, di dalam isi biasanya tidak akan memberikan nama karena apa daripada Mazmur itu diberikan supaya jemaat itu bisa mengidentifikasikan dirinya, ya. Karena itu nama-nama itu tidak akan disebutkan di dalam isi Mazmur tersebut. Kemudian juga kenapa saya percaya bahwa judulnya asli itu adalah karena kesaksian literatur ekstra biblika. So, ekstra biblika berarti di luar Alkitab. Ya, jadi bukan di Alkitab, yaitu bahkan dikatakan di dalam dunia kuno, bukan cuma di Israel, Mazmur-Mazmur orang itu memang sering membuat Mazmur, dan Mazmur itu sudah ada judul kira-kira 200-an tahun sebelum Daud, yaitu pada tahun 1200-an. Daud itu kan menjadi raja tahun 1010, Saudara. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa sering membuat Mazmur dan kita melihat bahwa mereka juga memiliki judul. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk genre Mazmur dan juga kemudian bagaimana membaca Mazmur? Apakah ada pertanyaan? Ya Bu, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Hmm. eh, Bu Kawidia. Bu, apakah boleh diulang pembagian pasal-pasal Mazmur untuk jilid 1 sampai 5? Oh, ini dia minta Jadi pengulangan. sendiri ada di Alkitab sendiri tuh. Jadi kan coba lihat jilid 1 sampai 41 ya. Jilid 2 itu di Alkitab sudah ada tulisannya tuh. Jilid 2 42 sampai 72. Jilid 3 73 8 sampai 89. Jadi sudah ada di Alkitab sendiri ya. Oke, masih ada pertanyaan? Satu lagi Bu, ini ada pertanyaan eh, yang termasuk kitab puisi di PL itu apa saja? Nah, biasanya dilihat sebagai kitab puisi itu ada 5 kitab, yaitu dari Ayub sampai Kidung Agung. Jadi Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Tapi bukan berarti tidak ada puisi di bagian Alkitab lain, ya. Misalnya nabi-nabi, ucapan nabi itu biasanya berupa puisi. Tapi kan nabi-nabi biasanya juga ada narasi, ya, dan itu disebut kitab nabi-nabi. Tapi yang benar-benar disebut kitab puisi atau kitab hikmat adalah dari Kidung Agung dari Ayub sampai Kidung Agung. Oke Bu. Masih ada pertanyaan? Bu, Eh, mau sa- nanya. oh, Mm-mm. ini ada pertanyaan. Silakan Kak. Kan kalau di Alkitab Mazmur ini banyak untuk pemimpin biduan, menurut ini, itu maksudnya siapa ya, Bu? Maksudnya siapa aja? Maksudnya itu tuh untuk dipakai di dalam ibadah. Jadi pemimpin biduan kan dalam masa yang berbeda kan bisa berbeda dong orangnya. Jadi mau menyatakan bahwa Mazmur itu dirancang untuk dipakai dalam ibadah karena itu disebut untuk pemimpin biduan. Oh, oke, oke. Berarti memang untuk dipakai umum gitulah, Bu ya.
dipakai umum untuk ibadah maksudnya, karena itu pemimpin biduan kan itu yang ada di dalam maksudnya ibadah di bait Allah gitu loh, biasanya harusnya Lewi ya yang memimpin, yang memainkan musik, menyanyi dan sebagainya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Ya, kakak abang, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung atau di chat? Oke, kalau tidak ada kita Ya, lanjutkan Bu. dulu ya. Kita lihat genre Mazmur dan ini adalah menurut Temperlongman 3. Nah, saudara, pertama adalah Mazmur pujian atau himne. Dan ini masuk akal ya, ketika kita melihat Mazmur, mungkin konotasi kita itu langsung adalah pujian. Dan memang judul Mazmur di dalam bahasa Ibrani sendiri berarti praises, ya, berarti pujian. Dan pujian itu terkenal dengan nadanya yang penuh dengan sukacita, ya, dan terutama Mazmur pujian itu adalah Mazmur yang misalnya mengajak kita untuk menyembah Allah. Sehingga contoh misalnya Mazmur 100. Coba kita lihat ya. Mazmur 100. Mazmur 100 coba saya tunjukkan ya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan sebagainya. Saudara, penuh dengan sukacita. Tetapi ternyata yang paling banyak bukan Mazmur pujian, saudara. Yang paling banyak adalah Mazmur ratapan. Dan Mazmur ratapan tentu saja berarti ya kita tadinya Mazmur himne itu kita bersukacita, sekarang benar-benar meratap. Dan memang saudara, kitab Mazmur itu mempunyai lingkup perasaan itu dari yang paling atas itu sampai yang paling bawah ya. Jadi benar-benar sangat afeksi, menunjukkan perasaan saudara. Nah, saking banyaknya Mazmur ratapan, maka sampai kemudian para ahli melihat biasanya di dalam Mazmur ratapan itu bisa ada sebagian dari 7 unsur. Jadi di dalam Mazmur ratapan itu ada 7 unsur, walaupun mungkin tidak semua Mazmur memiliki 7 unsurnya ya di semua Mazmur ratapan. Misalnya kita melihat Mazmur 28 ya. Unsur pertama biasanya adalah seruan kepada Allah ya. Jadi coba kita lihat Mazmur 28. Mazmur 28 itu kemudian dimulai dengan ayat 1. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, gunung batuku janganlah berdiam diri terhadap aku. Jadi unsur pertama dari Mazmur 8 itu adalah seruan kepada Allah. Kemudian bagian kedua adalah permohonan untuk pertolongan. Mazmur 28 ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku ketika aku berteriak minta tolong kepadamu. Sedangkan kemudian unsur ketiga adalah keluhan. Namanya juga Mazmur ratapan, saudara ya, pasti ada keluhan. Kita lihat lagi Mazmur 28 ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Jadi keluhan. Nah, kemudian keempat itu biasanya adalah dia mengakui dosa atau penegasan tidak bersalah. Ya, jadi itu adalah unsur keempat, mengakui dosa atau penegasan tidak bersalah, tapi itu tidak ada di dalam Mazmur 28. Kemudian, nah ini yang kemudian terkenal, doa kutukan, saudara, ya. Dan itu pun ada di dalam Mazmur 28. Saya bacakan, misalnya ayat 4. Ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarlah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Itu sudah yang kelima. Tapi kebanyakan Mazmur ratapan berakhir dengan dua hal berikut ini, yaitu apa? Keyakinan akan pertolongan Tuhan. Keenam dan ketujuh adalah pujian atau berkat. Nah, kita lihat Mazmur 28 juga, saudara, ada dua-duanya. Ayat 6, dengar suara permohonanku. Ya, jadi ada pujian kepada Tuhan. 7, Tuhanlah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria. Menunjukkan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dan terakhir adalah pujian kepada Tuhan. 8, Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya dan seterusnya. Jadi saudara, karena itu Mazmur ratapan pun biasanya berakhir dengan pujian, ya, dengan positif.
Tapi ada satu Mazmur ratapan yang tetap berakhir dengan kegelapan, yaitu Mazmur 88. Bahkan di dalam bahasa Ibrani-nya kata terakhir adalah kegelapan. Nah, di TB yang lama kata terakhir juga kegelapan, tetapi sayangnya di TB2 agak diubah ya, sehingga kata terakhir bukan kegelapan, tapi memang masih berada di dalam kegelapan. Karena itu Mazmur 88 ayat 19, sahabat dan teman telah kau jauhkan dariku, hanya kegelapanlah kekenalanku. Harusnya yang lebih tepat, kenalanku hanyalah kegelapan. Jadi Mazmur ini tetap berakhir di dalam kegelapan. Dan saya pikir ini ada baiknya, saudara ya, supaya kita tahu ketika kita masih berada di dalam kegelapan, itu adalah sesuatu yang cukup wajar. Ya, karena itu ada Mazmur di mana pemazmur pun tetap berada di dalam kegelapan. Walaupun, seperti yang saya katakan, kebanyakan Mazmur ratapan berakhir dengan pujian. Ya, dan berakhir dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Jadi itu adalah genre yang kedua. Genre itu adalah tipe, saudara ya. Dan genre ketiga adalah Mazmur ucapan syukur. Nah, apa beda Mazmur pujian dengan ucapan syukur? Nah, saudara, Mazmur ucapan syukur itu adalah ketika pemazmur meminta tolong kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Kalau pujian itu secara umum ya, secara umum, tetapi Mazmur ucapan syukur karena ada yang Tuhan lakukan secara khususnya. Kita melihat misalnya Mazmur 18 ya, saya bacakan misalnya ayat 4. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji dan dari musuh-musuhku aku dibebaskan. Ayat 7, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dari baitnya ia mendengarkan suaraku, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya, lalu goyang dan goncanglah bumi dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah Mazmur ucapan syukur. Nah, saudara, tiga jenis pertama, genre pertama ini adalah yang paling banyak di dalam kitab Mazmur. Ya, pujian. Dan seperti saya katakan, dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu lebih banyak datang kepada Tuhan ketika berada dalam kesulitan. Dan saya pikir itu benar banget, saudara ya. Biasanya kalau semuanya berjalan baik, kita mah tidak terlalu kali. Berdoa sih berdoa, tetapi doanya berbeda, saudara ya, dengan ketika kita benar-benar berada di dalam kesulitan dan kesesakan. Dan itu tidak mengherankan ya, Mazmur ratapan itu lebih banyak. Dan memang, saudara, di dalam kehidupan kita sendiri sudah sebagai orang percaya juga masih jatuh dalam dosa, hidup bersama dengan orang berdosa, tentu saja banyak kesulitan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat adalah Mazmur keyakinan. Misalnya Mazmur 23 yang terkenal, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 121, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, menunjukkan keyakinan pemazmur akan Allahnya ya, atau akan pertolongan Allahnya. Next, kemudian yang kelima adalah genre kelima adalah Mazmur kenangan. Jadi mengenang kembali, saudara, apa yang sudah Allah lakukan. Dan tentu saja kita tahu peristiwa-peristiwa klasik yang biasanya dikenang itu adalah ketika Allah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, penyeberangan Laut Tebrau, penyeberangan Sungai Yordan dan sebagainya. Ya, dan itu bisa kita lihat misalnya Mazmur 78. Saya bacakan beberapa ayat misalnya. Mazmur 78 di ayat 12. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, dibuatnya air berdiri seperti bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Jelas, saudara ya, ini berbicara tentang keluarnya mereka dari Mesir. Ya, jadi saudara, ini adalah Mazmur kenangan. Nah, kenapa perlu kenangan? Kenapa perlu pemazmur mengulang lagi tindakan-tindakan Allah? Saya setuju dengan apa yang dikatakan profesor saya. Dia mengatakan ini, maybe the greatest enemy of faith is forgetfulness. Saudara, mungkin musuh terbesar dari iman kita adalah keterlupaan. Kita melupakan kebaikan Allah. Dan memang kenyataannya, saudara ya,
Masih ingat nggak sih dulu ketika kita pertama kali menjadi orang Kristen ya? Atau ada hal-hal yang membuat kita begitu terharu, tapi sekarang ingat-ingat kok kagak inget lagi, saudara ya. Ataupun kalaupun kita ingat peristiwa itu, perasaannya sekarang sudah berbeda. Kenapa? Karena kita sudah melupakan detailnya. Dan memang itu adalah sesuatu realita. Kan itu kenapa ya Tuhan menyuruh umatnya mengulang kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Karena itu Mazmur Kenangan menjadi sesuatu yang sangat penting, dan sebenarnya saudara, seharusnya kita juga ya harus mengenang kembali apa yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kan itu orang mengatakan membuat jurnal, sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik ya, supaya apa, kita menuliskan dengan lebih detail, jadi kita itu ingat, karena kenyataannya saudara, entah kenapa kita manusia ya, kebaikan Tuhan termasuk kebaikan orang itu luntur setelah sekian lama. Kejahatan orang atau perbuatan orang yang menyakiti kita tidak pernah luntur. Itu seperti baru terjadi kemarin ya, dan itu menunjukkan keberdosaan kita ya. Yang baik kepada kita tidak ingat ya, orang menyakiti kita tidak pernah melupakan. Tapi itulah manusia, saudara. Karena itu kenapa Mazmur Kenangan itu penting ya. Nah, di satu pihak ada hal lain, walaupun mungkin beda nuansa, tetapi mau mengatakan hal yang sama, saudara ya. Kalau orang melempar dari atas melempar uang, saudara. Kalau orang melemparkan uang dari atas bangunan, saudara melihat siapa yang melempar atau saudara melihat uangnya? Saya yakin kita semua melihat uangnya. Kita tidak peduli siapa yang berbuat baik, kita mau uangnya. Tapi kalau orang melempar dari atas bangunan, melempar batu, saudara lihat batunya atau lihat orangnya? Kita cari orangnya, siapa ini yang kurang ajar melempar batu. Tapi bukankah itu menunjukkan, saudara, ketika ya Allah berbuat baik kepada kita, kita itu tidak terlalu peduli dengan Allahnya. Kita lebih peduli dengan berkat yang kita terima. Tetapi ketika ada yang menjahati kita, kita itu mau mengejar ya orang yang menjahati kita. Karena itu coba, kalau Allah memberikan berkat, kita tidak pernah nanya, Tuhan kenapa aku? Begitu Allah memberikan kesulitan, kita tanya, Tuhan kenapa aku? Ya, jadi dalam hal ini kita harus hati-hati, kita cenderung lupa dengan kebaikan, termasuk kebaikan Allah. Nah, kemudian Mazmur Hikmat. Mazmur Hikmat itu seperti Mazmur 1 berkaitan dengan orang benar dan orang fasik, atau Mazmur 119. Mazmur 119 adalah Mazmur yang terpanjang, 176 ayat, karena itu adalah 22 kali 8. Kenapa 22 kali 8? Karena abjad Ibrani itu adalah 22 abjad. Jadi seperti kalau kita ABCD, abjad Ibrani adalah 22. Nah, Mazmur 109, setiap abjad itu muncul 8, saudara. Jadi dimulai dengan, kalau misal seperti Indonesia, 8 ayat yang mulai dengan A. Baru mulai ayat 9 sampai 16 mulai dengan B. Ya, karena itu 22 kali 8, itu 176 ayat. Nah, itu biasanya disebut akronim, saudara, yaitu inisialnya ya. Jadi kata pertamanya itu membentuk sebuah pola. Dalam hal ini Mazmur 119 adalah polanya adalah 8 kali 22 abjad. Nah, kemudian Mazmur tentang raja. Nah, siapa sebagai rajanya? Bisa dua hal, bisa Allah sebagai raja atau bisa Daud dan keturunannya sebagai raja. Kan itu kalau kita melihat misalnya Mazmur 24 ya. Mazmur 24, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta semua penghuninya. Dan kemudian di ayat 10, siapakah dia raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Ya. Ini Allah sebagai raja. Tapi bisa sebagai Daud dan keturunannya, karena itu kalau kita melihat Mazmur 21, Tuhan karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita dan betapa gembiranya dia karena kemenangan yang Kau berikan. Ya, jadi ini berbicara tentang raja manusia yaitu Daud dan keturunannya. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana menafsirkan Mazmur. Sesudah itu saya akan berikan lagi kesempatan untuk bertanya. Ya, saudara, baca dengan imajinasi. Ingat, Mazmur itu ditulis dengan bahasa puisi.
Dan bahasa puisi itu biasanya diambil dari gambaran sehari-hari karena kita bisa bayangkan. Jadi kalau misalnya tadi memuji Tuhan, coba kita imajinasikan ya, itu pasti ya kemudian membuat kita itu begitu bersemangat. Bayangkan toh kalau kita membayangkan pohon-pohon bertepuk tangan, bukit-bukit melompat-lompat dalam memuji Tuhan misalnya ya. Jadi baca dengan imajinasi dan ingat ya, bahasa puisi itu menimbulkan atau bisa lebih mempengaruhi emosi kita ya. Ketika kita membayangkan sumsumku terasa kering, saudara. Aduh, itu kan kesedihan yang bagaimana tuh ya, yang itu bisa membuat kita kemudian lebih mengerti perasaan daripada si pemazmur. Jadi baca dengan imajinasi. Nah, kemudian baca dengan menganalisa. Nah, itu adalah bagian yang tentu saja kita fokuskan. Pertama, melihat struktur. Saudara, ketika kita melihat ya, sama seperti bagian Alkitab yang lain, Mazmur pun juga struktur. Coba kita lihat Mazmur 137. Ya, kita lihat Mazmur 137. Nah, saya bacakan itu cuma 8 ayat, tapi sambil saya bacakan, saudara coba pikirkan di mana struktur ini bisa dibagi perbedaan tema atau perbedaan kata ganti orang, saudara. Kata ganti orang itu adalah misalnya saya itu adalah kata ganti orang pertama tunggal, kami itu kata ganti orang pertama jamak, kalau engkau itu kata ganti orang kedua bisa tunggal, kemudian juga jamak, kemudian dia itu kata ganti orang ketiga tunggal kalau mereka itu jamak misalnya. Nah, sering sekali yang terjadi ketika ada perbedaan tema, itu juga ada perbedaan kata ganti orang. Kan itu coba saya bacakan, Mazmur 137. Ya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, orang-orang yang menawan kita meminta kita mendengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan kau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan akan keturunan Edom, pada hari pemusnahan Yerusalem mereka mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami, berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara coba lihat, ketika kita berbicara tentang tema, ayat 1 itu sampai ayat berapa, saudara? Mazmur 137. Ayat 1 itu sampai ayat berapa? Ayo, ada yang mau mengatakannya, memberi komentar ayat 1 sampai berapa? Saudara, kalau kita, ada yang mau menjawab? Oke, kalau tidak ayat 1 ya. Ayat 3. Harusnya sampai ayat 4, karena ayat 4 pun masih mengenai nyanyian. Temanya adalah menyanyi di negeri asing, ya, di mana mereka merasakan itu adalah sebagai siksaan. Iya toh? Ya, jadi harusnya 1 sampai 4, karena ayat 3 misalnya, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kita memperdengarkan nyanyian. Ayat 4, bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan. Jadi masih satu bagian. Dan kalau kita lihat kata ganti orangnya adalah semuanya adalah kita. Ya, ayat 4 juga kan, bagaimana mungkin kita. Ya, dari ayat 1, di sanalah kita duduk sambil kita mengingat Sion, ayat 2 kita menggantungkan kecapi kita, ayat 3 di sanalah orang-orang yang menawan kita, dan ayat 4 bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan.
Jadi ayat 1 sampai 4 berbicara tentang mereka merasa tersiksa diminta menyanyikan nyanyian Tuhan. Sedangkan ayat 5 dan 6 temanya sekarang berganti tidak akan melupakan Yerusalem. Dan saudara lihat kata gantinya sekarang berbeda. Aku pertama tunggal. Kita tadi kata ganti orang pertama jamak. Jadi coba, jika aku melupakan kau hai Yerusalem, ayat 6, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Sedangkan tema yang ketiga adalah dari 7 sampai 9, yaitu mengenai doa kutukan, dan memakai kayaknya orang, ya, ingatlah ya Tuhan, hai putri Babel, ya. Jadi kita bisa lihat, saudara lihat nggak? Tema sering sekali juga berkaitan dengan perbedaan kata ganti orang. Kan itu di dalam kitab nabi-nabi juga. Sekarang yang berbicara siapa? Karena di dalam bahasa kita itu orang yang berubah, saudara. Karena itu kita perlu sangat memperhatikan kata ganti orang, ya. Dan biasanya berkaitan dengan itu temanya juga berbeda. Karena itu ketika kita melihat struktur, lihat tema, lihat kata ganti orang, berarti ketika kita membuat struktur Mazmur 137, maka itu adalah ayat 1 sampai 4, 5 6, ya, 5 sampai 6, kemudian 7 sampai 9. Berarti ada 3 bagian di dalam Mazmur ini. Nah, kemudian refrain. Coba saudara lihat Mazmur 42 dan 4. Itu sering sekali dilihat sebagai Mazmur yang sama karena apa? Karena ada refrainnya yang sama, saudara. Jadi kalau supaya kita lihat Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Dan itu kemudian bisa kita lihat di ayat 12 dan Mazmur 43 ayat 5. Berarti kedua Mazmur ini seharusnya dilihat bersama-sama. Dan kita membaginya menjadi Mazmur 42 ayat 2 sampai 6, ayat 7 sampai 12 dan 43 ayat 5, ya. Jadi itu adalah ketika kita melihat refrainnya. Kemudian ada pola akrostik. Nah, itu yang tadi saya katakan, Saudara, Mazmur 119, ya. Kalau kita melihat LAI setiap 8 ayat ada jedahnya, ya. Jadi LAI juga tentu saja tahu bahwa itu adalah mengikuti akrostik tadi. Karena itu coba lihat, saudara, ya, Mazmur 119 setiap 8 ayat itu ada jedahnya. Dan itu berarti setiap 8 ayat itu kalau kita mau mengkhotbahkan, ya misalnya 8 ayat atau kelipatan 8 ayat, jangan 10 ayat. Nah, itu benar-benar kita tidak memperhatikan strukturnya, ya, karena ada pola akrostik. Kemudian ada sela. Sela itu misalnya ada di dalam Mazmur, coba Mazmur 45. Saudara, sela itu, Mazmur 46, ya. Mazmur 46. Sela itu kemungkinan adalah interlude musik. Saudara, kita tahu bahwa orang Yahudi itu, mereka itu chanting, ya. Jadi Mazmur itu seperti orang ngaji begitu loh bacanya, ya, dengan lagu seperti orang Katolik begitu kalau di dalam misa begitu, ya. Nah, karena itu kemudian ada bagian yang ada interlude musiknya. Karena itu yang disebut sela. Karena itu kalau ada sela kita langsung bisa melihat bagian-bagian itu sudah dibagikan. Kan itu Mazmur 46 misalnya ayat 1 adalah judulnya, kemudian ayat 2 sampai 4 kemudian ada sela, ayat 5 sampai 8 kemudian ada sela, dan kemudian ayat 9 sampai 12 ada selanya. Ya, jadi berarti kalau mau membagi berarti 2 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12. Nah, kemudian ada inklusio. Inklusio itu berarti ungkapan yang sama di awal dan di akhir. Contohnya Mazmur 8. Jadi kita seharusnya melihat Mazmur 8 itu cuma satu unit, saudara, ya, satu kesatuan. Ayat 2 dan 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dan ayat 10 juga, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, jadi itu adalah cara kita melihat struktur. Nah, kemudian kita perlu melihat konteks. Nah, tentu saja seperti saya katakan, Mazmur itu koleksi, saudara, ya.
Dan kita jangan menyebut Mazmur itu pasal. Saudara, kita orang Kristen Indonesia sering sekali Mazmur pasal begitu. Tidak benar, karena ini bukan pasal. Pasal itu kan ada urutannya. Ini koleksi yang kemudian digabungkan dan antara Mazmur yang satu dengan yang lain itu tidak ada hubungan. Mazmur menyusunnya juga ada itu, karena itu Mazmur Ziarah misalnya dikelompokkan jadi satu, dan kemudian 5 Mazmur Haleluya dikelompokkan di akhir daripada kitab Mazmur. Antara satu Mazmur dengan Mazmur yang lain itu tidak bisa kita lihat seperti konteks kalau di dalam tulisan narasi. Ya, jadi kita ketika melihat konteks apa yang harus kita lakukan, nah biasanya dari judul, ingat ya, judul bisa memberikan sejarah, ya, seperti tadi Mazmur 51 yang nggak saya bacakan lagi, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Jadi bisa lihat konteksnya itu atau dari isinya sendiri seperti tadi Mazmur 137. Coba kita lihat lagi Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Artinya apa? Artinya sekarang mereka ada di Babel, saudara. Mereka ada di pembuangan di Babel, dan karena itu mereka menangis ketika mereka mengingat Sion. Sion itu adalah tempat digambarkan sebagai, kalau di dalam kitab nabi-nabi, pusat pemerintahan Mesias. Sion itu adalah kota Daud. Ya, itu adalah tempat yang sering sekali digambarkan bait Allah ada di sana, saudara. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa konteksnya adalah sekarang mereka berada di pembuangan, ya. Jadi itu adalah cara kita melihat konteks. Kemudian lihat paralelisme dan bahasa puisi yang dipakai. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang paralelisme. Lihat apakah ini adalah paralel apa. Contoh misalnya Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ini ada paralel apa? Ini ada paralel sinonim, tetapi ada peningkatan, ya. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, tapi juga ada elipsis, saudara. Ingat, elipsis adalah paralel di mana ada bagian dari baris pertama yang dihilangkan tetapi tersirat ada. Dan Mazmur 1, berbahagialah orang itu adalah dihilangkan. Karena itu Mazmur 1 seharusnya dibaca seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan berbahagialah orang yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ya, jadi lihat paralelisme yang ada, dan itu akan menolong kita untuk kemudian melihat artinya dengan lebih tepat, dan bahasa puisi yang dipakai, ya. Jadi Mazmur itu semuanya ditulis dalam bahasa puisi, jadi kita perlu, ya, kemudian melihat metafor misalnya sering sekali untuk Allah, apakah hiperbol, apakah personifikasi dan sebagainya. Tapi kemudian juga saudara baca secara teologis. Saudara, saya percaya bahwa kita itu bisa melihat doktrin seseorang dari doanya. Ya, karena apa yang menjadi pemikirannya itu tertuang di dalam kata-katanya. Karena itu kita juga perlu membaca teologis. Contohnya di dalam Mazmur 1, saudara, ya. Ketika dikatakan di ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Coba secara teologis, orang fasik ini siapa, saudara? Ketika dikatakan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar, berarti sebelumnya orang fasik itu ada di dalam kumpulan orang benar, bukan? Harusnya iya. Tetapi pada akhirnya ketika penghakiman Tuhan datang, dia tidak tahan di dalam kumpulan orang benar. Berarti orang fasik yang dimaksudkan di sini adalah bagian dari umat Allah. Dengan demikian kita bisa mengerti teologi yang hendak diajarkan, bahwa ternyata umat Allah tidak semua terdiri dari umat yang sungguh-sungguh percaya, yang adalah orang benar, yang kita sebut orang-orang pilihan, tetapi juga termasuk dengan orang yang tidak sungguh-sungguh percaya, yaitu orang fasik. Artinya ada
umat Allah yang tidak selamat, saudara, karena mereka adalah orang fasik. Jadi saudara mengerti nggak? Di balik perkataan-perkataan itu kita harus melihat teologinya. Teologi Mazmur itu begitu luar biasa, ya, sampai Martin Luther mengatakan Mazmur itu adalah the little Bible. Karena semua teologi itu ada, saudara. Allah Tritunggal juga ada di dalam Mazmur. Bahkan nanti salah satu Mazmur yang akan kita lihat adalah Mazmur 110, dan ini adalah Mazmur yang sebenarnya menunjukkan kenapa Yesus bisa menjadi imam besar. Kenapa Mesias bisa menjadi imam besar? Karena apa? Coba kita baca ya, Mazmur 110 ayat 4. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Surat Ibrani berkali-kali mengutip ayat ini karena ini satu-satunya dasar Yesus bisa menjadi imam besar, saudara. Yesus tidak mungkin bisa menjadi imam dalam aturan Harun, dalam aturan Taurat Musa. Karena Yesus harus lahir sebagai keturunan Daud, berarti dia harus dari suku Yehuda. Sedangkan imam harus suku Lewi, bahkan harus keturunan Harun. Jadi tidak mungkin ya orang raja Israel adalah imam. Yang satu harus suku Yehuda, yang satu harus suku Lewi keturunan Harun. Karena itu Yesus tidak bisa menjadi imam dalam aturan Harun. Karena itu Tuhan kemudian memberikan sumpahnya di dalam Mazmur 110. Jadi Ibrani berkali-kali mengutip Mazmur 110 karena itu satu-satunya dasar Yesus bisa menjadi imam besar. Jadi saudara lihat nggak, teologi di dalam Mazmur itu merupakan sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, jadi kita baca secara teologis, tetapi juga baca dengan berespon. Ketika ini adalah Mazmur kenangan, kita mengenang kembali kebaikan Allah. Ketika ini adalah Mazmur yang mengajak kita mengakui dosa kita, ya seharusnya kita juga merenungkan dosa kita dan mengakui dosa kita. Ya, ketika ini adalah Mazmur mengajak kita untuk dengan sukacita menyembah Tuhan, kita pun kemudian ya dengan sukacita menyembah Tuhan. Oke, sampai di sini ya saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Ya, Bu, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan ya, Bu. Yang yang pertama dari Kasri, izin bertanya, Bu, kalau setiap kitab di dalam Alkitab mengarah pada satu pribadi, yaitu Kristus Mesias, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa kitab Mazmur itu berkaitan dengan peristiwa sejarah dan kehidupan Israel. Apa dan bagaimana peran Mazmur dalam membentuk pemahaman umat tentang Mesias? Nah, dalam hal itu memang tentu saja tidak semua ya yang secara langsung kemudian berkaitan dengan Mesias, karena saya percaya ketika Yesus berkata bahwa Taurat, nabi-nabi dan tulisan itu berbicara tentang dia, bukan berarti setiap ayat itu berbicara tentang Yesus. Ya, tetapi bahwa memang kitab-kitab ini sebenarnya berbicara tentang Yesus. Jadi ada hal-hal yang jelas, saudara, yang kita sebut Mazmur Mesianik. Nah, Mazmur Mesianik itu bisa dua tipe. Bisa yang khusus Mazmur Mesianik seperti tadi Mazmur 110 ya, seperti nanti kita akan melihat Mazmur 2. Tetapi ada Mesianik yang juga dalam arti ketika pemazmur menuliskannya, misalnya Mazmur 22, saudara, itu adalah Mazmur Daud. Saya pikir dia menuliskan mengenai keluhannya ketika dia dikejar oleh musuhnya. Tetapi coba lihat, perkataan pertamanya di ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengingatkan kita apa enggak? Seruan Yesus di kayu salib. Ya, sehingga kemungkinan Daud tidak mengerti kalau ini adalah Mazmur Mesianik, tetapi kemudian itu tergenapi pada Yesus. Kan itu memang para ahli sekarang mengatakan bahwa ketika Yesus disalibkan dia merenungkan Mazmur 22 karena ada beberapa hal yang benar-benar saudara luar biasa. Kan itu saya bacakan misalnya ya. Mazmur 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan-gerombolan mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku.
Saudara, mereka menusuk tangan dan kakiku, tentu saja kita tahu tangan dan kaki Yesus dipakukan. Ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung. Nah, ini dimengerti bahwa tulangnya tidak ada yang patah, dan kalau kita ingat, kedua penjahat di sebelah Tuhan Yesus dipatahkan kakinya supaya mereka cepat mati. Karena apa? Karena sudah menjelang hari Sabat. Tapi karena Yesus sudah mati, Yesus tidak dipatahkan kakinya, tetapi ditusuk lambungnya. Ayat 19, mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku, dan kita tahu itu juga terjadi pada Yesus, sehingga Mazmur 22 pun disebut Mazmur Mesianik. Ya, walaupun kemungkinan Daud tidak secara khusus membicarakan tentang Mesias, tetapi kan memang kita bisa melihat bahwa Allah bisa mempunyai makna yang lebih dalam dari si pemazmur atau penulis Alkitab itu sendiri sadari. Ya, jadi bisa ada hal-hal seperti itu. Tetapi ya sering sekali juga bukan berarti setiap ayat kita itu bisa melihat penggenapan secara detailnya sih kepada Yesus. Karena ini berbicara tentang doa umat, menceritakan tentang kesulitan mereka dan sebagainya. Ya, jadi saya pikir bukan berarti setiap ayat, setiap mazmur itu kemudian kita melihat secara mendetil itu berbicara kepada Yesus itu seperti apa. Tetapi kan ingat bahwa di dalam PL Allah itu menyelamatkan kita melalui Mesiasnya, ya, sehingga percaya kepada Allah itu kan juga menunjukkan kepercayaan kita bahwa Allah itu akan menyelamatkan kita gitu ya. Jadi tapi sekali lagi memang tidak mungkin setiap ayat itu kita nyatakan kepada Yesus. Karena kalau begitu takutnya itu terlalu dipaksakan. Narasi juga begitu kan. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Terima kasih Bu. Ada lagi nih dari Bang Samuel terkait Mazmur 2 yang dibukakan untuk pemimpin biduan. Apakah semua genre Mazmur yang kita pelajari bisa dijadikan lagu dalam ibadah selain daripada Mazmur yang berjudul untuk pemimpin biduan? Apakah Mazmur yang isinya kutukan pun boleh dijadikan lagu dalam ibadah umat? Bagaimana sebaiknya kita melihat lagu-lagu kontemporer yang baik mengingat banyaknya lagu liriknya dikutip dari kitab Mazmur? Calvin itu senang sekali dengan Mazmur, dan memang saudara di sejalan dengan waktu ya 150 Mazmur itu semuanya dijadikan pujian. Dan saudara bisa membeli ya, jadi bisa membeli Mazmur yang sudah ada nadanya. Ya, jadi memang di dalam sejarah gereja 150 Mazmur itu semuanya dijadikan pujian. Tentu saja mungkin ada kata-kata yang harus dirangkai ya supaya kemudian lebih bisa cocok dengan lagu-lagu, tapi memang ya 150 lagu itu 150 Mazmur sudah dijadikan pujian. Oke Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Bang Frans. Apakah ada rekomendasi buku teologi yang baik untuk dibaca awam perihal Mazmur? Tremper Longman 3 menuliskan sebuah, jadi yang genre-genre itu saya dapatkan dari Tremper Longman itu buku yang tipis, itu How to Read the Psalm, kayaknya sudah diterjemahkan oleh PPA atau SUI deh, How to Read the Psalm ya, bagaimana membaca Mazmur. So, saya nggak ingat apa judulnya, sama ada How to Read the Proverbs ya, jadi itu ada, itu buku yang kecil cuman 100-an halaman begitu ya, jadi itu bisa menolong kita tuh bagaimana membaca Mazmur. Oke Bu, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, mungkin kembali lagi tadi yang di bagian yang pertama mengenai sumpah. Apakah maksud Ibu kita boleh bersumpah juga meskipun bukan di pengadilan? Karena di dalam pengajaran katekismus, sumpah hanya diizinkan dalam dan pengambil jabatan. Dari Bang Dan. Tentu saja boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, saya tunjukkan ya di PB itu ada Ibrani 6 kalau nggak salah ya. Tentu saja boleh karena kan kenyataannya ya memang ya sebagai pejabat dan sebagainya kita itu perlu bersumpah. Ibrani 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan bagi mengakhiri segala bantahan. Jadi penulis Ibrani menganggap sumpah itu baik, menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Artinya apa? Artinya kalau ada orang menuduh kita melakukan sesuatu, kita tidak bisa membuktikan kita tidak bersalah, kita bisa bersumpah dalam nama Tuhan. Dan saudara seiman harus menganggap perkara selesai. Ketika seorang saudara seiman berani
bersumpah dalam nama Tuhan, kalau dia itu kan sebagai orang percaya kita harus menganggap perkara selesai. Dan itu yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani ini. Sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Bagaimana kalau dia bersumpah palsu? Tuhan yang kemudian akan menghukum dia. Dia berani bersumpah palsu, Tuhan yang akan menghukum dia. Karena itu kenapa orang Yahudi tidak berani bersumpah dalam nama Tuhan? Karena mereka takut kalau kemudian tidak melakukan apa yang disumpahkan dan Tuhan akan menjadi murka. Jadi bukannya sumpah tidak boleh, tapi hati-hati. Ya, kita seharusnya bersumpah tentu saja dalam nama Tuhan. Karena itu kita harus hati-hati karena nama Tuhan dipermalukan ketika kita kemudian melanggar sumpah tersebut dan Tuhan tidak akan diam ketika kita melanggar sesuatu yang sudah kita katakan di dalam sumpah dalam namanya. Baik, Bu, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan terkait Mazmur yang memiliki jeda merupakan pola akrostik seperti yang di Mazmur 1 ayat kedua dan ayat ketiga di Alkitab. Seperti ada spasi. Apakah ini merupakan pola akrostik dan apakah saat membacanya kita perlu berjeda sejenak? Jeda itu bukan akrostik ya. Pola akrostik adalah pola di mana huruf pertamanya membentuk sebuah pola. Karena itu yang ada di dalam Mazmur itu cuma Mazmur 119 yang adalah akrostik. Jadi Mazmur 119 itu 8 ayat mulai dengan A, jadi 8 ayat A, 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 A. Kemudian 8 ayat berikutnya semuanya mulai dengan B, 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 B. Itu yang namanya akrostik, bahwa inisialnya, huruf pertamanya itu membentuk pola. Jedah bukan berarti akrostik, ya. Cuman jedah ini mungkin ini adalah cara LAI mengatakan strukturnya seperti ini. Tapi itu dari LAI. Kita boleh mengikuti, boleh saja kalau kita mempunyai struktur yang lain. Jadi LAI itu sudah mencoba memberikan kita struktur seperti ini, ya. Jadi jedah itu bukan akrostik, ya. Baik, Bu, terima kasih. Eh, Kemudian ada pertanyaan juga terkait Mazmur itu kan tadi ada Mazmur ratapan. Nah, dan Mazmur itu kan mengadakan tentang perasaan-perasaan kita. Nah, kalau dalam psikologi ada perasaan marah, sedih, takut, jijik, terkejut. Nah, apakah Mazmur juga menyatakan perasaan-perasaan inti seperti ini? Dan apakah boleh kita menyatakan kita marah kepada Tuhan atau sekedar mengatakan kita sedang marah? Terima kasih, Bu. Nah, Mazmur ratapan cukup sering menunjukkan mereka kesal dengan Tuhan, marah kepada Tuhan, dan itu kan itu kita misalnya salah satu Mazmur yang akan kita lihat, harusnya minggu depan kita bisa melihat Mazmur 13, ya di mana walaupun cuma 6 ayat, 4 kali tuh dari ayat 2 dan 3, berapa lama lagi si Daud berseru kepada Tuhan, ya. Berapa lama lagi berarti kan sudah kecewa tuh. Kenapa Tuhan kau memalingkan wajahmu? Berapa lama lagi engkau memalingkan wajahmu dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang banyak dilakukan oleh tokoh Alkitab. Jadi itu adalah sesuatu yang akan kita bahas dan jelas dengan banyaknya mazmur-mazmur seperti itu, berarti Tuhan itu mau supaya kita melihat ya bahwa kita melihat ini adalah sesuatu yang lakukan. Tentu saja marah kepada Tuhan itu berdosa, tapi saudara, marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Iya toh? Itu datang sendiri ketika Tuhan membiarkan kesulitan-kesulitan itu terjadi. Nah, karena itu berikan tuh. Ini adalah cara supaya kita itu berani curhat kepada Tuhan. Kita berani mengutarakan kekecewaan dan kemarahan kita kepada Tuhan. Jadi ya, termasuk perasaan marah. Bahkan kan misalnya Mazmur 73 itu kan pemazmur itu menunjukkan sebenarnya masalahnya. Oh ya saudara, Mazmur ratapan itu sebenarnya masalahnya adalah 3 jenis. Pertama mungkin musuh secara umum. Kedua adalah diri sendiri seperti Mazmur 73. Mazmur 73 adalah pemazmur itu hampir tergelincir karena apa? Karena dia cemburu kepada orang fasik. Karena dia menganggap bahwa orang fasik itu gemuk-gemuk, Tuhan itu memberkati orang fasik, tetapi sebagai orang benar Tuhan memberikan tulah setiap hari. Dan karena itu dia mengatakan bahwa dia hampir tergelincir. Ya, jadi ke Mazmur 73 misalnya mulai dengan
dari ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatiku. Tapi ayat 2, tetapi aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang fasik. Saudara lihat nggak? Keiri hatiannya pun dia tunjukkan kepada Tuhan. Ya, nah tetapi boleh dikatakan masalah yang paling besar adalah kalau masalahnya itu adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan yang tidak menjawab doa. Mazmur 88 tadi, saudara, ya. Coba kita melihat. Penulis Alkitab mengerti sekali kalau Allah adalah first cause dari segala sesuatu, bahwa sumber dari bencana mereka pada dasarnya first cause-nya adalah Allah. Karena itu Mazmur 88 ayat 7, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Kau itu siapa? Kau itu Allah. Di dalam kegelapan, di tempat yang dalam, aku tertekan oleh kobaran murkamu dan segala geloramu menindih aku. Telah kau jauhkan kenalanku dariku, telah kau buat aku menjadi kejijikan bagi mereka, aku terkurung dan tidak dapat keluar. Yang menyebabkan masalahnya adalah siapa? Allah. Ya, karena itu, dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang paling berat. Saudara bisa lihat nggak? Dia berani menyatakan tuh bahwa Tuhan, engkau yang membuat hidupku ini seperti ini. Ya, jadi jelas ya bahwa pemazmur menunjukkan bahwa kita boleh dengan jujur menyatakan ya kebingungan kita, kemarahan kita, kecewaan kepada Tuhan, kok sepertinya hidup itu tidak seperti yang Tuhan janjikan. Oke? Oke, Bu. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Adakah lagi yang ingin bertanya, rekan-rekan? Sepertinya baru itu, Bu. Oke, nah sekarang saudara kalau kita melihat keseluruhan Mazmur ya, maka kita sekarang melihat tujuan kitab Mazmur ya, tujuan kitab Mazmur. Saudara, bukan kebetulan Mazmur 1 dan 2 diletakkan di depan. By the way, tadi saya mengatakan jilid pertama semuanya adalah Mazmur Daud, kecuali Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 10, dan 33. Tapi saudara, Mazmur 10 itu kalau kita melihat LAI ya, coba kita lihat next ya. Ketika kita melihat di dalam LAI, Mazmur 10 itu merupakan kelanjutan dari Mazmur 9. Berarti dianggap Mazmur 10 juga ditulis Daud. Satu lagi yang tidak ada perkataan Mazmur Daud adalah 33. Berarti dalam Mazmur jilid 1 semuanya adalah Mazmur Daud kecuali 4. 1, 2, 10, dan 33. Tapi menariknya, Lukas di dalam Kisah Rasul mengatakan Mazmur 2 itu tulisan Daud. Coba kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 25. Kisah Rasul pasal 4 ayat 25. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 25 saya bacakan ya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Itu jelas adalah kutipan dari Mazmur 2, saudara ya, Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Dan Lukas mengatakan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud. Berarti Mazmur 2 adalah Mazmur Daud. Tapi sekarang saya mau menyatakan bahwa Mazmur 1 dan 2 adalah satu kesatuan. Karena apa, saudara? Karena terlihat bahwa Mazmur 1 dan 2 yang merupakan kesatuan pada pembukaan Mazmur. Jadi diletakkan di depan karena memang mau menunjukkan bahwa inilah sebenarnya tujuan daripada kitab Mazmur. Nah, kita lihat dulu kesatuannya. Pertama, kata berbahagia menjadi pembuka Mazmur 1 dan penutup Mazmur 2. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Lihat akhir dari Mazmur 2, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya, jadi kata berbahagia itu menjadi pembuka Mazmur 1 dan penutup Mazmur 2. Kata binasa terdapat pada penutup Mazmur 1 dan Mazmur 2. 1 ayat 6, Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Sebenarnya bukan cuma kata binasa, kata jalan juga, saudara ya. Dan coba kita lihat akhir Mazmur 2. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan. Jadi saudara, kata binasa, kata jalan itu ada muncul di dalam Mazmur 1 dan Mazmur 2, dua-duanya bagian akhir. Kemudian kata merenungkan itu juga muncul di dalam Mazmur 2 ayat 1 walaupun diterjemahkannya berbeda, tetapi kata Ibraninya sama. Kata merenungkan di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kata merenungkan itu dikatakan seperti kata orang menggumam. Orang Yahudi itu kalau baca Alkitab itu dengan bersuara, saudara. Tapi karena dia baca untuk diri sendiri kan suara kecil. Sama seperti kalau kita baca untuk sendiri-sendiri ya, seperti menggumam. Nah, itu yang kemudian merupakan kata yang dipakai di dalam Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang? TB1 mungkin lebih terlihat jelas, mereka-reka. Ya, mereka-reka persekongkolan yang sia-sia. Saudara, orang kalau merancang pemberontakan itu terang-terang nggak, ayo kita berontak gitu, atau bisik-bisik nih, ayo kita mengadakan pemberontakan. Seharusnya bisik-bisik, ya toh? Nah, itu adalah kata yang sama, ya. Sehingga dengan demikian mau mengatakan bahwa ya ini adalah satu kesatuan. Dan next kita melihat kedua Mazmur ini, Mazmur 1 dan 2 tidak dicantumkan penulisnya. Next. Tapi kan seperti saya katakan, namun Lukas menunjukkan bahwa Daud yang menuliskan Mazmur 2. Karena itu berarti kita harus melihat satu kesatuan, berarti kalau Mazmur 2 ditulis oleh Daud, maka seharusnya Mazmur 1 juga, dan ini cocok lah ya. Kan karena Mazmur jilid pertama itu kan semuanya tulisan Daud tuh, kecuali beberapa yang tidak dicantumkan penulisnya. Dan sekarang kita coba melihat kenapa ini diletakkan di awal, saudara. Balik lagi kepada Mazmur 1. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Saudara, Mazmur 1 menyatakan, ya, ini adalah resep untuk berbahagia. Yaitu secara negatif itu tidak bergaul erat dengan orang fasik, tetapi secara positif adalah ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, Mazmur 1 ini mau menyatakan, jadi maksudnya dengan meletakkan Mazmur 1 di depan, pemazmur itu mau mengatakan kamu mau berbahagia enggak? Aku berikan jawaban supaya kamu bisa berbahagia, yaitu merenungkan Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan memang biasanya berbicara tentang Pentateuch, saudara. Tapi jangan lupa, Mazmur ini dibuat menjadi 5 jilid. Kenapa 5 jilid? Kelihatannya memang mau menyamakannya dengan Pentateuch yang merupakan 5 kitab. Iya toh? Karena itu sepertinya Mazmur 1 menyatakan bahwa jika seseorang ingin berbahagia, maka ia harus merenungkan Taurat siang dan malam. Dan ini adalah 5 jilid Mazmur, paralel dengan 5 jilid Taurat Musa. Berarti Mazmur mengatakan jika ingin berbahagia, renungkan kitab Mazmur. Dan ingat, akhir daripada kitab Mazmur adalah 5 Mazmur yang menunjukkan doksologi kepada Tuhan. Dan ini adalah cara pemazmur mengatakan, dengan kalau kita merenungkan kitab Mazmur, dan ingat ya, setiap jilid juga berakhir dengan doksologi, maka hidup kita adalah hidup yang menjadi doksologi untuk Tuhan. Jadi mau mengatakan ini adalah tujuan daripada kitab Mazmur, membuat kita berbahagia. Tapi saudara, berbahagia, itu sebenarnya harafianya adalah diberkati. Karena itu Inggrisnya adalah blessed be. Orang yang diberkati. Diberkati oleh siapa? Tentu saja diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup yang diberkati oleh Tuhan, ya maka renungkanlah kitab Mazmur ini. Tentu saja merenungkan dan kita kemudian menerapkannya. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kenapa dari Mazmur 1 itu sudah dibedakan antara orang benar dan orang fasik. Karena itu mau sebenarnya
sebelum kita melanjutkan merenungkan kitab Mazmur, kita itu bertanya, kita itu orang benar atau orang fasik? Tapi juga saudara, coba kita lihat next. Sekarang saudara ya, Mazmur 1 mengatakan, aku punya lo resep untuk berbahagia. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan dia punya resep untuk berbahagia, pertanyaan apa yang seharusnya saudara tanyakan? Dari mana aku bisa percaya bahwa resepmu akan berhasil? Iya toh? Semua orang mau berbahagia. Saya rasa saudara ya, kalau kita membuat seminar dengan judul resep untuk berbahagia, wah, seminar laku saudara. Tapi kan memang kita seharusnya kritis dan bertanya, tapi dari mana aku bisa yakin dong resep berbahagiamu itu benar-benar akan manjur? Nah, saudara, disinilah kita melihat kaitan antara Mazmur 1 dan Mazmur 2. Mazmur 2 berbicara tentang Tuhan yang memerintah melalui orang yang diurapinya. Berarti Mazmur 2 bahwa apa yang dikatakan dalam Mazmur 1 dapat dipercaya karena apa? Karena yang memerintah adalah Tuhan dan yang diurapinya, dan yang memberikan atau yang kita renungkan adalah Taurat Tuhan. Jadi jelas dengan kita merenungkan Taurat Tuhan, kita bisa berbahagia karena Tuhan adalah yang memerintah di dalam alam semesta ini melalui yang diurapinya. Karena itu kenapa kita bisa melihat Mazmur 1 berbicara tentang resep untuk berbahagia, dan Mazmur 2 kemudian kita ya Mazmur 2 kita kemudian ditunjukkan kalau Tuhanlah yang memerintah. Karena itu ditekankan mereka yang percaya kepadanya akan berbahagia, Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ayat 12, tetapi mereka yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Karena itu next kita melihat bahwa perenungan kitab Mazmur akan membawa kita semakin mengenal Allah dan memuliakannya. Ingat, penutup dari kitab Mazmur next ya. Penutup dari kitab Mazmur 146 sampai 50 merupakan Mazmur haleluya yang berarti doksologi, memuji Allah. Karena itu coba kita lihat ya. Mazmur 146, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, ayat 1, ayat 10, Tuhan memerintah untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Mazmur 147, haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, ayat 1, ayat terakhir 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal, haleluya, dan sebagainya. Ya, jadi tujuan kitab Mazmur adalah membawa kita semakin mengenal Allah dan memuliakannya. Nah, minggu depan saudara kita akan melihat Mazmur 1 dan 2 ini dan Mazmur 13. Ya. Oke, saya berikan kesempatan, kita masih ada beberapa menit jika ada pertanyaan. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Iya, abang kakak mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Kalau di kolom chat sih sudah tidak ada, Bu. Tapi apakah ada yang masih ingin bertanya secara langsung? Oh, ada nih, Bu. Dari Kak Louis tanya. Oke. Eh, untuk berdoa mengikuti Mazmur, sarannya bacakan persis. Izin Kak Louis, ini sepertinya kepotong chatnya. Apa mau menanyakan secara langsung? Oh, oke. Ini Bu, pertanyaannya adalah untuk berdoa mengikuti Mazmur, sarannya apakah dibacakan secara persis atau diparafrasekan? Saya pikir ya lebih baik kita, maksud ketika kita mendoakannya, ya saya pikir terserah sih ya, kita memparafrasekan juga tidak apa, tapi memang tokoh-tokoh Alkitab sering menghafalkan, karena kan kadang-kadang ketika kita memparafrasekan bisa sebenarnya kurang tepat, ya. Jadi ada baiknya kalau kita bisa mengutipnya persis, tapi kalau memparafrasekan dan kalau kita tahu itu
apa yang kita parafrasekan benar ya tidak menjadi masalah ya. Hmm. Oke, Bu. Berarti ketika kita membacakan langsung pun juga meskipun konteksnya mungkin tidak terlalu persis dengan situasi kita juga nggak masalah ya, Bu. Tapi, Nggak masalah, karena itu kan kenapa seperti saya katakan dengan sengaja tidak ada nama, tidak ada keadaan yang khusus seperti yang ditujukan di dalam itu karena supaya kita itu bisa kemudian mengidentifikasikan ya karena kan sebenarnya pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Berarti kita manusia pada dasarnya mengalami hal yang sama, jatuh pada dosa yang sama dan sebagainya sehingga kita itu melihat bahwa Mazmur sangat relevan. Saya pikir itu kenapa Mazmur itu menjadi kitab yang mungkin paling dicintai oleh orang Kristen. Karena apa? Karena kita dengan mudah bisa mengidentifikasikan diri kita dengan pemazmur. hmm, baik, Bu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Kak Agustin. Eh, apakah Mazmur aslinya tidak urut ya, Bu? Ini kan koleksi memang. Hmm. Kan jadi bukan bab ya, karena itu memang tulisannya itu bukan urutan ya. Jadi koleksi orang kan bikin Mazmur itu kan memang nggak ada urutannya kan adalah Mazmur kan orang cuma bikin satu, bikin nanti kadang kemudian baru bikin satu lagi dan memang tidak dibuat itu koleksi Mazmur. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Kakak Abang mungkin ada lagi yang mau bertanya di waktu kita mungkin 2 menit lagi untuk bertanya satu atau dua lagi terakhir. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Karena waktunya juga udah mau jam 9. Dari Kak Reza, apa benar Mazmur, Amsal, dan Kidung Agung yang sama-sama puisi? Oh, ini tadi disampaikan ya sebenarnya. Baik, Bu. Apa Apa benar beda? Mazmur, Amsal, Apa dan Kidung beda? Agung adalah sama-sama puisi? Ya, dia Beda, Bu. Ini termasuk beda. Oh, beda khotbah ya, Kak? juga. Oke. Iya. Ya, Bu, silakan. Ya, termasuk maksudnya Ayub dan pengkhotbah juga. Jadi memang itu semuanya puisi tadi ya, Mazmur, Amsal dan Kidung Agung, tetapi juga Ayub dan pengkhotbah juga disebut sebagai kitab puisi. Oke. Baik, eh, mungkin sesi tanya jawab dicukupkan untuk malam ini, Bu. Mungkin Ibu Ina ada penutup dan juga memohon kesediaan untuk menutup juga di dalam doa. Oke, kitab Mazmur itu adalah sebenarnya berisi doa daripada umat ya. Tetapi karena ini dimasukkan di dalam kitab Mazmur, seharusnya kita melihat bahwa ini bukan hanya doa kepada Tuhan, tetapi ini sekarang adalah firman Tuhan kepada kita. Karena itu ketika kita mempelajari doa-doa dari umat, itu sebenarnya adalah kita mempelajari doa-doa yang sebenarnya merupakan doktrin-doktrin yang benar yang Tuhan mau supaya kita pelajari ya. Jadi firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Karena itu saudara, ketika kita membaca Mazmur-Mazmur ini, kita tidak boleh sekedar melihatnya sebagai ungkapan doa orang kepada manusia. Orang kepada Tuhan, tetapi kita juga seharusnya melihat itu sebagai apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ya, dan Mazmur itu ternyata terdiri dari 5 jilid dan tujuan daripada semuanya itu adalah membawa kita di dalam perjalanan iman kita dengan apa yang kita pelajari di dalam doa-doa umat Tuhan untuk pada akhirnya kehidupan yang memuliakan Tuhan. Oke, itu saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat introduksi kepada bahasa puisi Ibrani dan juga kitab Mazmur, dan biarlah ketika kedua minggu depan kami belajar mengenai beberapa Mazmur yang ada, itu juga boleh membuat kami belajar bagaimana kami boleh berdoa, terutama di dalam ratapan kami, terutama ketika kami kemudian merasa kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan melalui semuanya ini juga kami semakin diajarkan untuk boleh mengungkapkan perasaan kami jujur kepada Tuhan dan kiranya itu boleh menolong
iman kami untuk boleh semakin bertumbuh di dalam-Mu. Kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.